Nikita Mirzani, artis yang sering memperlihatkan lekuk tubuh dan kontroversi. Jujur, sebenarnya kasihan melihatnya karena agak bodoh, tapi karena kebodohannya itu, justru itulah suplemen mendongkrak nama dia di atas langit dan bisa dibilang sukses. Kata-kata dia yang sebenarnya biasa saja sekejap jadi kentes pemukul security kepada golongan yang seenak udelnya dewe. Dia sama saja memperjuangkan kemerdekaan yang saat ini sedang digocoh oleh pemikiran radikalisme. Nikita Mirzani ini pahlawan tanpa backing politik yang kuat. Dia ini perempuan biasa saja, seorang muslim yang tidak barbar, seorang beragama Islam yang lebih takut Tuhan ketimbang takut sama orang, apalagi cuma tukang obat. Mungkin cocok dia jadi Kapolri baru untuk nangkap manusia penyebar kebencian dan makian. Negara ini sebegitunya kurang sigap dalam menegakkan supremasi hukum dalam menangani ucapan-ucapan di ruang publik yang penuh kebencian dan makian. Kenapa selalu lambat? Aneh kan, hal ecek-ecek begini saja terasa kurang tertangani, reaktif dan serius. Padahal jelas memaki, hasut, sebar kebencian, larangan agama dan perundang-undangan negara. Nikita Mirzani tidak melanggar sesuatu karena perkataan tentang Habib tukang obat itu bukanlah sebuah hinaan. Tukang obat itu sebenarnya adalah pekerjaan yang baik, mulia, memberikan akses kepada orang sakit untuk sembuh. Bahkan Anda saja kalau mau jadi tukang obat itu bisa saja lebih mulia ketimbang tukang maki. Saat dia dimaki londe oleh tokoh agama, publik terkejut. Sejak kapan ada pengajian berisi makan lonta-londe segala? Apalagi di dalam perayaan Maulid Nabi. Kenapa kita sebagai muslim tidak marah saat Maulid jadi ajang gibah dan amarah hingga teriak-teriak ceramah londe segala? Logika dakwah macam apa ini? Bukankah seharusnya tentang sirah nabawiyah alias kisah-kisah Nabi yang menginspirasi dalam keteladanan Muhammad Rasulullah di dalam Islam? Justru Nikita Mirzani jauh lebih memahami dalam berkata, walau kadang nyelkit. Dan kita harus merasa terhina karena seharusnya tempat buat cerita kemuliaan Nabi dan keislaman malah jadi ajang cerita londe. Apakah ini bisa disebut sebagai menghina agama? Saya ngebayangin di acara maulid yang saya adakan, misalkan tiba-tiba ada orang yang naik panggung lalu cerita soal londe dan teriak-teriak memaki londe. Kalaupun bahas londe, seharusnya orang tersebut memberitahu bahwa londe pun tetap adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus dikasihani, dibimbing, dan perlu dibawa kembali ke jalan yang benar, bukan malah dimaki-maki. Jika kita merasa beragama, artinya yang harus sembah ya Tuhan. Lah ini Nikita Mirzani bukan Islam yang barbar dan juga bukan tukang persekusi, tukang hina, tukang maki, dan tukang pukul. Kita tahu bahwa ada agenda yang kemungkinan bisa jadikan negeri ini rusuh. Nah, inilah yang secara tidak langsung yang sedang disikat oleh Nikita Mirzani. Negeri ini berdasarkan Pancasila, bukan negara bikinan mereka yang suka memaki dan beraturan yang ada. Negara ini negara hukum, jadi jangan suka-suka membawa pasukan, apalagi ancam bawa 800 pasukan seperti Sony Eranata, yang kalau ngomong mirip orang kesurupan. Nikita Mirzani menjadi sosok perempuan yang sebenarnya luar biasa dalam bekerja keras, single mother, single factor, tidak pernah telat bayar pajak, membantu perekonomian negara yang ia cintai. Dia merasa terhina jika ada pengikut ormas agama jika taunya hanya hancurkan properti negara. Contohnya, objek vital bandara internasional tamannya dirusak, kursi hancur. Ya, gimana nggak marah warga negara Indonesia? Harusnya marah, saya pun marah. Mayoritas rakyat Indonesia ada di belakang Nikita Mirzani loh. Orang ini menjadi pahlawan bagi Indonesia. Ironis banget ya, kok wanita.
Disinilah kita melihat bahwa ternyata wanita itu lebih kuat. Kebanyakan pria kurang berani melawan, mungkin kebanyakan karena takut dikeroyok. Kalau ngeroyok wanita pasti langsung dianggap cemen. Ini strategi yang sebetulnya dikerjakan Ratna Sarumpait, bikin drama dibonyokin biar orang pada ibah, tapi ternyata drama. Tapi berbeda dengan Nikita Mirzani. Ini era emansipasi, dia cocok jadi pejuang. Justru saya ingat seperti Suriah saat perempuan ditindas dan bangkit berapi-api melawan ISIS. Atau Nikita Mirzani sekalian dijadikan menteri, agar ada yang teriak lantang, yang menggigit untuk meredam yang tidak taat aturan dan radikalis.